Sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Lalu Imam Hambali, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya mulai menyampaikan beberapa pesan kepada para alumni, saya ingin tes dulu. Ya, masih ingat apa sudah lupa? Stikes Yarsi Mataram? Kurang kompak. Ya, lapar ya? Ya. Sebentar ya, panitia. Setelah ini nanti disiapkan ya. Ya. Keluarkan suaranya, habisin. Stikes Yarsi Mataram? Masya Allah, alhamdulillah. Masih semangat dan masih ingat. Jangan sampai begitu lulus lupa. Kalau lupa gimana aplikasinya? Ya. Baik. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPW IBI Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Stikes Yarsi Mataram, yang terhormat Bapak Ibu dosen Stikes Yarsi Mataram. Saya tadinya mau bilang Bapak rohaniawan, tapi sudah pulang saya lihat ya. Ya, sudah pulang ya? Iya. Yang terhormat para sivitas akademika Stikes Yarsi Mataram. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dan bersejarah bagi adik-adik alumni, ya boleh, yang lapar boleh makan daripada nanti pingsan, udah makan tidak apa-apa ya, santai aja ya, boleh ya, masa yang makan cuma di depan. Oke, silakan santai ya, tapi sopan, terukur ya. Oke, saya lanjut. Kita patut bersyukur karena pada kesempatan yang berbahagia ini, hari yang bersejarah bagi adik-adik ini, kita bisa berkumpul, bertemu kembali ya, dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hari yang bersejarah ini bisa kita laksanakan sumpah yang sudah dilakukan kepada adik-adik sekalian. Jadi sumpah ini bukan hanya ucapan ya, hati-hati. Jadi ini sangat berat. Jika kita sudah bersumpah ternyata nanti tidak diamalkan, tidak dilaksanakan, yaitu persoalannya di situ ya. Makanya tadi sumpah ini
Kalau kita bersumpah itu hanya kepada diri kita dan Allah. Itu ya, kita tidak tahu nanti apa yang dilakukan. Jadi ini dipegang teguh, apa yang sudah disumpah tadi dicamkan baik-baik sehingga tidak menjadi beban di dalam kehidupan kita. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa adik-adik sudah menempuh pendidikan yang terlama itu NES ya, 5 tahun ya, 5 tahun, sedangkan untuk S1 4 tahun, untuk program D3 3 tahun. Alhamdulillah itu sudah dilewati semua ya, sehingga ini adalah nantinya menjadi kenangan bagi adik-adik yang sudah dilewati semasa perkuliahan. Apa yang dialami selama perkuliahan menempuh pendidikan itulah menjadi kenangan nantinya, anggap sebagai memori ya, untuk mulai menginjakkan kakinya untuk menatap ke depan. Jadi belum selesai. Kalau sekarang begitu, wah saya sudah sarjana, itu belum selesai, masih panjang ya, masih panjang. Dan saya berpesan, jangan lupa atas keberhasilan ini adalah bukan semata-mata karena adik-adik sendiri, bukan. Jangan lupa, ingat itu semua jasa para guru-guru kita, dosen kita, dan orang tua kita. Ingat ya, itu harus. Selanjutnya saya ingin berpesan kepada adik-adik. Jadi mungkin kalau secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Ketua PPNI, Ketua IBI, sudah disampaikan semua ya, apa yang sudah didapat selama menempuh pendidikan itu sudah disampaikan semua. Saya ingin berpesan dalam bentuk yang lain, bagaimana kita setelah lulus, bagaimana kita menghadapi kehidupan ya. Yang pertama, saya bingung sendiri. Ini saya coret-coret, saya tulis begitu, artinya saya bingung sendiri bacanya. Baik, saya ingin mengajak adik-adik alumni untuk mari kita mencoba mengingat kata-kata bijak ya, kata-kata bijak dari orang-orang pintar. Ini perlu, karena apa? Ini adalah semata-mata untuk mengingatkan kita, sehingga ini nantinya dijadikan renungan dan evaluasi diri ya. Ingat, jadi apa yang sudah kita lakukan mengikuti pendidikan, kita mundur ke belakang untuk mengingat apa sih pesan-pesan, nasihat-nasihat yang biasa dilakukan oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar itu banyak, para ulama ya, orang-orang cerdas, cendekiawan dan sebagainya ya. Satu ya, saya katakan satu, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera tahu kera ya, kera di hutan rimba itu juga hidup. Kalau cuma cari hidup itu hidup. Kalau kerja ya, kalau kerja hanya sekedar kerja,
Kerbau, tahu kerbau itu di sawah itu juga kerja dia. Ya, ini maksud saya, coba dicamkan kata-kata ini. Saya kalau dalam keadaan tertentu, saya mulai ingat ke belakang. Semata-mata ini semua untuk memberikan motivasi kepada kita, ya. Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat berharga, ya. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakan dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan, ya. Sehingga kita manusia harus menyadari bahwa asal kita adalah dari tanah. Makan kita juga hasilnya dari tanah. Kita berdiri di atas tanah dan akan kembali ke tanah, ya. Ini perlu saya ajak para adik-adik untuk merenung, berpikir, supaya tidak berpikirnya begini, wah sekarang kan saya lulus, sehingga saya saya mau ke mall, saya punya mobil. Bukan. Mulai kita coba evaluasi diri, introspeksi, ya, agar kehidupan kita itu jadi berarti, lebih berbakti, lebih bermakna. Ya, bukan tadi saya bilang bukan cuma sekedar hidup gitu loh, ya. Oke. Maka di dalam menjalankan kehidupan yang sangat singkat ini, janganlah disia-siakan. Dengan ilmu yang didapat selama ini, hendaknya manfaatkanlah sebesar-besarnya bagi orang banyak atau masyarakat. Jadi tanpa kita sadari bagaimana kita bisa berbuat, ibaratnya di antara tumpukan bebatuan yang cadas terdapat permata berlian yang memancarkan sinar dan menerangi sekitarnya. Itu hidup itu diupayakan seperti itu. Jadi ya, tolong ini pesan saya untuk diingat dan dicamkan. Baik. Tapi adik-adik jangan saya berikan seperti ini jadi tegang. Ya. Rileks ya. Hadirin yang saya hormati, sebagai info, Yayasan Rumah Sakit Islam NTB juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Stikes Yarsi Mataram melalui berbagai strategi dan pengembangan baik fisik maupun non fisik guna menjawab tantangan pendidikan di era perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Jadi kita tidak bisa berdiam saja, berdiam diri tanpa mengikuti arus perkembangan. Jadi itu yang selalu dipikirkan oleh yayasan di dalam mendukung jalannya pendidikan di lingkup Yarsi Mataram. Dan tidak lupa, ya, ini merupakan tanggung jawab yayasan serta menyiapkan tempat bekerja, ya, bagi adik-adik alumni. Ya, kebetulan kita juga memiliki rumah sakit, ya, Rumah Sakit Islam Siti Hajar, dan itu dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan.
Dan juga sebagai tugas kami juga termasuk pengelola Stikes Yayasan Mataram juga akan memfasilitasi jika ingin bekerja di luar negeri. Itu tanggung jawab kami, komitmen kami, dan saya tidak ingin mendengar kalau ada alumni tidak bekerja, pengangguran, menganggur. Itu waduh, saya merasa sangat kecewa saya. Ya, tidak boleh. Silakan. Ilmu sudah diberikan, sudah dimiliki ilmu, silakan gunakan ilmunya, ya. Fasilitas sudah ada, tinggal diurus, ya. Jangan diam kalau diundang atau ayo kerja di sana, bukan begitu. Kita terus harus kreatif, ya. Bisa cari informasi ke PPNI, bisa begitu Bu, ya. Ke IBI juga bisa cari informasi sebanyak mungkin di mana gitu loh. Kan sudah pinter-pinter. Jadi jangan sampai ada saya mendengar, oh ternyata si A, oh ternyata tidak bekerja, dia di rumah saja. Masya Allah, rugi kita, ya. Itu ya, saya harapkan insya Allah kita juga akan berupaya untuk semaksimal mungkin untuk bisa menyiapkan lapangan pekerjaan bagi adik-adik, tapi tidak dipaksakan harus, misalkan harus bekerja di RSI, bukan. Kita juga ada keterbatasan, tapi kalau memang mau bekerja di RSI silakan, kita tampung dulu, ya, mungkin magang dulu, ya, nanti secara bertahap kita akan rekrut dan sebagainya, silakan. Tapi kalau mau juga di tempat lain silakan, tidak ada masalah, ya. Silahkan. Jadi jangan sampai adik-adik tidak bekerja, nganggur. Kalau seperti itu, Masya Allah, saya ada sih mendengar beberapa laporan ada yang tidak bekerja dan sebagainya, tapi persentasinya kecil. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Minimal kalau kesulitan silahkan konsultasikan ke yayasan atau ke pengelola Stikes. Ada persatuannya, Yulia, ada persatuan alumni, ada ya. Bisa ke persatuan alumni untuk diskusi dan sebagainya, ya. Jadi jangan pasif. Saya minta supaya aktif gitu, ya, kreatif. Masih muda kok. Oh, saya aja yang masih 18 tahun 20 tahun gini saya ya, jadi gitu ya. Ya 18 tahun 63, jadi biasa anak muda 63. Baik, jadi itu sebagai rasa syukur saya kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitu besar limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan mungkin juga tidak hadir, ya, para wali murid, orang tua tidak hadir, ya. Ya, saya menyampaikan terima kasih sudah mempercayakan kepada kami, kepada lembaga kami, kepada pengelola Stikes untuk menempuh pendidikan di Stikes Yayasan Mataram. Jadi alhamdulillah inilah yang bisa kami berikan, namun kami juga tetap akan berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kepada mahasiswa. Terus kami akan berkomitmen untuk melakukan itu agar mendapatkan seorang lulusan yang tadi disebut profesionalisme dan islami. Itu harapan kami. Baik, semoga semua apa yang kita lakukan selama ini insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan dan ibadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.